latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Mempelai Abadi. Adipati Pekik masgul sekali. Hatinya benar-benar tidak berdaya berhadapan dengan ayahandanya. Ia tidak mengira jikalau saat itu Raja Giri menjebaknya. Kini ia berusaha untuk mengambil hati ayahnya. Namun ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Berkali-kali Romo bilang kepadamu agar menjaga ikatan persaudaraan dengan Mataram. Mataram adalah saudara kita sendiri. Dan aku tidak mau dipermalukan oleh orang-orang Nuswantara ini. Tahukah kau? Aku yang memberkati mereka. Aku yang menjadi penasihat mereka. Hingga rakyat Nuswantara ini memberiku nama Raja Giri yang agung. Tapi aku tidak pernah bermimpi menjadi raja. Aku tidak pernah mengharapkan menjadi orang yang agung. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa yang menunjukku. Aku hanyalah sebagai alatnya yang harus menjalankan segala titah dan keadilannya. Jikalau permusuhan kau mulai dari sini, lalu ku taruh di mana mukaku ini, Pekik? Hah? Aduh, Gusti yang Maha Agung. Mengapa engkau tidak mengambil aku saja? Mengapa harus Jolang yang harus ku ambil? Kanjeng Rama. Tak ada yang pantas kau sesalkan lagi, Pekik. Tak ada yang pantas kau sedihkan lagi. Semua memang sengaja. Dan semua telah kau inginkan, anakku. Mungkin sebentar lagi aku akan mati. Namun selama aku masih hidup, aku tidak pernah menginginkan pertumpahan darah. Kanjeng Rama, Kau tidak perlu bicara lagi jika tidak ingin menyakiti hati Ramamu ini. Aku sudah pasrah tentang kepergianku nanti. Sekalipun dengan berat hati, maka aku rela menerima kenyataan. Kau boleh mendengarkan nasihatku, tapi kau pun berhak untuk menuruti segala kemauan dan keinginanmu. Duh Gusti, kuatkanlah aku. Aku sudah tidak berdaya lagi. Aku sudah tidak mampu lagi menahan semua ini. Jika aku harus pergi lebih cepat, barangkali lebih baik bagimu. Kanjeng Rama, jangan bicara seperti itu, Kanjeng Rama. Karena hanya itu yang bisa aku bicarakan. Oh, Karena hanya itu yang bisa aku sampaikan, Pekik. Kanjeng Rama, hamba Kanjeng Rama. Kau sendiri yang memberitahukan tentang keadaan bela sungkawa atas Mataram ini. Jangan hanya menghuni istana pribadiku, tapi seluruh rakyat Surabaya harus tahu kalau kita turut berduka cita atas kepergian Adimasmu Jolang. Kanjeng Rama. Lekas, Pekik. Tunggu apa lagi? Hari itu pula, walaupun
pun sangat terlambat. Adipati Pekik mengumumkan berita duka atas meninggalnya Sultan Hanyokrawati di Mataram pada tanggal 1 Oktober 1913 atau tahun 1535 tahun Jawa. Dan sebagai penggantinya, ia mengumumkan Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati Ingaloko Ngadurahman sebagai penerus pemerintah Mataram. Rakyat Surabaya terkejut dan tidak menduga sama sekali jika hal itu bisa terjadi atas pemerintahan Mataram. Kita tidak perlu masuk ke istana. Kita sudah tahu jika Surabaya mengibarkan bendera hitam. Tapi kita perlu menemui Paman Sosok. Kita harus segera menjelaskan masalah ini. Barangkali ia masih ada di istana. Jangan. Kita tidak boleh menginjak di istana Sedekari selain kita menunjukkan Surabaya menjadi wilayah Mataram. Baratigo. Namaku bukan lagi Baratigo, Baurekso. Kanjeng Sinuwun telah memberikan namaku Singoranu. Hafalkan itu. Jangan sampai anak-anak kecil mentertawakan aku. Kita sudah menjadi Tumenggung Anom. Apa salahnya? Baiklah, Tumenggung Anom Sinungaru. Kau jangan mengolok-olok aku. Baik, ayolah. Kita mencari Paman Sosok. Tapi kita harus meninggalkan kuda kita dan menitipkan di rumah penduduk. Paman, kalian mengejutkan aku. Ada apa? Hamba diutus Kanjeng Sinuwun Sultan. Paman diminta hati-hati. Jika tugas selesai, harap segera kembali. Terima kasih atas pesan dan perhatian Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun sangat mengharapkan berita secepatnya. Oh, jadi kalian diminta untuk menyusulku? Iya, Paman. Hati-hati. Di sini juga hadir orang-orang di luar kita. Utusan Kanjeng Sinuwun bertebaran di sini. Bahkan aku melihat ratusan orang Mataram menyebar di Surabaya ini. Syukurlah kalau Paman Sosok sudah tahu. Kami hanya memastikan apakah misi yang Paman lakukan berhasil atau tidak, mendapatkan gangguan atau tidak. Sebab kami tidak menginginkan orang-orang Paman Pekik mengacau dan menghalangi niat baik kita. Iya, kami melihat orang-orang Paman Pekik terus berkeliaran untuk memata-matai kita. Jangan khawatir. Saya melihat orang-orang Pekik tak ada apa-apanya. Mereka hanya orang-orang yang dibakar untuk memusuhi Mataram tanpa melihat sejauh mana kekuatan mereka. Kita sebetulnya tidak diperkenankan Eyang Kiri saling bermusuhan. Saya sendiri pernah mendengarkan beliau. Tetapi nampaknya putra tunggalnya itu kurang ajar dan melangkai orang tua. Paman, sudah menyampaikan masalah yang sebenarnya pada Eyang Kiri? Saya tidak perlu menghadap Eyang Kiri. Saya sudah mendapatkan kepastian bahwa Eyang Kiri telah mengetahui tentang kepergian Kanjeng Sinuwun Nyokrawati. Sekarang aku akan kembali ke Mataram. Apakah kalian juga mengikuti jejakku? Tidak, Paman. Kami masih mendapat tugas untuk mengawasi tindak tanduk Pangeran Pekik. Kami barangkali diam di sini beberapa hari untuk memastikan apakah Paman Pekik dendam pada Mataram atau bagaimana. Kalau dendam, artinya ia benar-benar menutup matanya. Aku khawatir jika Kanjeng Sinuwun Sultan Agung tidak terima. Paman berpesan agar kalian hati-hati. Jangan mudah membakar api amarah Kanjeng Sinuwun Sultan Agung. Paman khawatir pada kami. Paman curiga pada kami kalau kami menjadi penyulut kemarahan beliau. Saya tidak curiga, anak-anakku. Aku cukup lama mengabdi di Mataram. Jadi apa salahnya jika mengingatkan pada kalian untuk bertugas yang lebih baik? Jabatan kalian lebih tinggi daripadaku. Kalian telah diangkat menjadi Tumenggung Anom. Aku hanya sebagai pengawal istana, tapi tidak ada salahnya jika aku yang sudah tua, lebih tua dari kalian, mengingatkan masalah ini. Kita muncul dari rakyat biasa, jadi apa salahnya saling mengingatkan? Terima kasih, Paman. Kami akan hati-hati dan tidak gegabah menyampaikan keterangan pada Kanjeng Sinuwun Sultan Agung. Kami berjanji untuk memegang teguh nasihat Paman. Kalau begitu, jalankan tugas kalian dengan baik. Selamat bertugas, Kanjeng Tumenggung Anom. Paman. Peganglah janji prasetya kalian sebagai Tumenggung Anom. Jadilah panutan bagi putra-putra Mataram. Baik, Paman. Jaga setiap tindak tanduk kalian di sini. Baik, Paman. Bertugas di sini, nyawa taruhannya. Iya, Paman. Selamat bekerja. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang Pekik. Sekali lagi Pangeran Pekik berulah mencurigakan. Lebih baik kita pukul dengan pasukan. Baratigo, baru saja kita diingatkan Paman Sosok. Kita tidak boleh melanggarnya. Bukan itu maksudku. Tapi ini sebuah strategi untuk menghadapi orang-orang Pekik yang seperti itu. Pekik nampaknya tidak mempertimbangkan kalau kita mampu menghadapinya. Iya, itu dilakukan orang-orang yang merasa berpengalaman. Aku tidak tahu apa yang terjadi.
jika orang-orang tua kita tidak lebih sabar. Memang, kita ada amanat. Selama Eyang Giri masih hidup, kita tidak boleh berperang dengan Surabaya. Tetapi semua ini telah kita langgar. Percuma kita memegang apa yang sudah kita injak-injak. Dengan kata lain, kita tidak salah apabila melanggar amanat Raja Giri yang agung. Tidak, kita tidak salah. Tapi anaknya sendiri yang akan makan kutukan. Maksudmu? Semakin jelas di depanku, Pangeran Pekik yang menyalahi aturan. Kita hanya menanggapi ulahnya yang keterlaluan itu. Tapi ia mendapat mandat dari Eyang Giri. Mandat yang diabaikan. Apa artinya? Lebih baik kita menyusup ke tengah para prajurit Surabaya. Itu terlalu sulit. Kita butuh 2 korban. Dan logat bahasa kita juga lain dengan mereka. Mereka terdiri dari banyak rakyat Madura. Lalu apa pemikiranmu? Kita masuk ke Kita kampung. menyamar sebagai penduduk. Bagus. Kita jalan. Nimas Pandansari. Iya, Kang Mas Prabu. Bagaimana dengan anak buahmu? Apakah mereka ada kemajuan? Kang Mas, apa yang Kang Mas percayakan padaku, semua aku lakukan dengan baik. 50 pengawal pribadimu juga memiliki kemampuan yang mapan. Mereka memiliki keterampilan yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Aku bertanggung jawab sepenuhnya. Benar, Kanjeng Sinuwun. Percayalah, kami senantiasa berada di belakang Kanjeng Sinuwun. Dan Ajeng Wulan, kau bimbing adikku, dan kau ajari olah kanuragan, olah kebatinan, dan mengenal banyak segala hal. Dalam hal ini, Mataram berhutang budi padamu, dan aku sendiri pun banyak berhutang budi kepadamu dan Ajeng Wulan. Jangan begitu, Kanjeng Sinuwun. Hamba hanya menjalankan tugas, hamba hanya menjalankan kewajiban. Prajurit-prajurit Mataram telah diisi dan dihiasi kembang-kembang Joyokusumo. Dan Ajeng Wulan dan kau, Nimas Pandansari. Kanjeng Sinuwun. Hamba Kang Mas. Aku ingin ke Serandil. Aku ingin ke Pulau Nungso Barambang. Kang Mas, Sudah menjadi laku lampah dalam hidup para pria Agung Mataram untuk senantiasa mengheningkan cipta dan berolah semadi, terutama di Serandil. Aku juga ingin menengok tempat Paman Joyorogo. jadi Kang Mas akan ke Nungso Barambang? Dengan siapa Kanjeng Sinuwun pergi ke sana? Itulah mengapa aku bilang pada kalian, jika tidak keberatan, aku ingin mengajak kalian berdua. Kang Mas, benar begitu? Kanjeng Sinuwun ingin mengajak kami? Iya, aku ingin kalian juga mendapat tataran. Bukan hanya aku saja. Ya, siapa tahu kalian juga bisa memetik kembang Joyokusumo di Pulau Nungso Barambang. Iya, di kepulauan itu kita akan banyak belajar dengan alam. Untuk itu, berbenahlah. Malam ini jangan kalian sia-siakan. Aku ingin bersemadi dan jangan lupa, tepat saat subuh kita akan pergi ke sana. Para pengawal telah menyiapkan kereta. Setelah menyampaikan amanatnya, Sultan Agung pun segera meninggalkan Proboyokso dan masuk ke dalam ruang semadi, diikuti oleh Wulan dan Pandansari. Semalam suntuk Sultan Agung melakukan yoga semadi. Dalam keheningan yang mencekam itu, ia berusaha nawak sukma. Sultan Agung membuka bungkusan kembang setaman dan menyalakan dupa di ruang semadi. Ku coba menyisir sepi, mencari keheningan sunyi. Ku sibak kegelapan batinku, seiring nyala dupa di depanku. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu Mas, aku ingin menyepi. Esok aku akan ke Serandil. Tanpa doa restumu, aku tidak akan melangkah. Kang Mas Prabu menyucikan diri, menempa dalam kesunyian, merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Jikalau Kang Mas rajin melakukannya, maka Kang Mas bisa melihat sebelum menyaksikannya. Aku merestuimu, Kang Mas. Setelah kepergian Kanjeng Romo, mengapa sampai saat ini aku susah mengendalikan diri, Kanjeng Ratu Mas? Aku dilanda kemarahan setiap kali melihat orang-orang Surabaya. Maksud Kang Mas, tentu kehadiran Pangeran Pekik? Iya, ia selalu menyulut dan mengobarkan api kemarahan Mataram. Ia yang memulai mengajak permusuhan, dan aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ia turun ke medan pertempuran sambil mengangkat senjata. Kang Mas Prabu, kemarahan dan meluapnya perasaan murka karena keinginan hati
yang tak ingin tertandingi, seperti halnya diriku. Aku tidak ingin disaingi oleh siapapun juga. Mungkin itu yang menghiasi hati Pangeran Pekik. Namun Kang Mas Prabu harus bisa mengendalikan diri. Untuk itulah aku senantiasa memanggilmu Nimas Ratu. Selama Eyang Giri masih hidup, sebetulnya Mataram tidak layak untuk berperang dengan Surabaya, kecuali terpaksa. Kanjeng Ratu Mas, aku sudah bertekad. Aku bertekad untuk menyatukan Nusantara ini di bawah panji-panji Mataram. Dan aku ingin mewujudkan cita-cita Eyang, mewujudkan cita-cita Kanjeng Romo almarhum untuk menyatukan seluruh wilayah Jawa Dwipa ini di bawah bendera Mataram. Ya, tak akan kubiarkan mereka serakah. Mereka lupa diri jikalau mereka tidak menghiraukan Mataram. Niscaya mereka akan hancur. Mulai saat ini, Kang Mas Prabu harus jeli. Berusahalah untuk membedakan mana Mataram dan mana gejolak keinginan Kang Mas Prabu. Nimas Ratu, kau sendiri bagaimana melihatku? Apakah ini ambisi pribadiku? Atau ini mewakili seluruh orang-orang Mataram? Wahyu Astabrata telah kupegang teguh. Aku kadang harus lembut, aku kadang harus ramah. Tetapi kelembutan dan keramahanku bukanlah untuk merendahkan diri dan merasa lemah. Banyak sekali kerendahan hati dan kelemah lembutan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang tidak kusuka. Kang Mas Prabu mulai terbakar. Tidak, aku tidak pernah terbakar jika tidak ada yang memulai. Inilah yang paling mengguncangkan batinku. Aku tidak akan membiarkan orang-orang mencabik-cabik nama baik orang Mataram. Inilah yang kupegang teguh. Dan akan kuperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Aku tidak akan pernah mundur. Dan aku akan berpegang teguh pada Wahyu Astabrata. Dalam keheningan suasana ruang semadi, Sultan Agung darahnya bagaikan mendidih. Entah mengapa, tiba-tiba gejolak membara dalam dadanya. Ia tak ingin diremehkan oleh siapapun juga. Kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun, namun kehadiran Nyai Roro Kidul di dekatnya senantiasa menegurnya dan menamparnya dengan halus. Ia terkesima dengan kehadiran perempuan cantik dari alam lelembut itu. Kang Mas Prabu, tekanlah hawa murkamu. Janganlah hanya terbakar oleh kehadiran orang-orang yang di bawah kemampuanmu. Kanjeng Ratu Mas, aku tidak akan membiarkan Mataram diinjak-injak. Lebih-lebih oleh Paman Pekik. Iya, kukira Paman Pekiklah yang menyebabkan kematian Kanjeng Romo. Dan aku akan membalas dendam. Kang Mas Prabu, ingatlah, selama Eyang Giri masih ada di Surabaya, Kang Mas Prabu tidak boleh menaruh kebencian dan menaruh dendam, lebih-lebih mengirimkan prajurit untuk bertempur di sana. Aku tidak akan mengizinkan Kang Mas Prabu. Kanjeng Ratu Mas, sungguh perih. Perih jika hal ini tidak dilampiaskan. Aku ingin mengejawantahkan keinginan Kanjeng Romo, menaklukkan raja-raja kecil yang tidak mengindahkan Mataram dan di luar kekuasaan Mataram. Kang Mas Prabu, perkuatlah para telik sandi dan sandi bayangan ke seluruh Jawa Dwipa ini. Sepulang kau dari Serandil, mudah-mudahan Kang Mas Prabu mendapatkan pikiran jernih. Perlahan-lahan Sultan Agung berusaha mengendapkan segala kobaran sukmanya. Dia mengatur pernapasan sampai tidak terdengar. Dia mendapatkan kekuatan yang disalurkan Nyai Roro Kidul ke dalam sukmanya. Kita tinggalkan Sultan Agung yang khusyuk di ruang semadinya menuju ke tempat tinggal Aji Sukmo, di mana ibunya yang sedang menginap di sana masih dalam kegelisahan. Sudah beberapa hari lamanya Nini Warih tinggal di sana, tetapi hatinya tetap juga tidak tenang. Maafkan aku, Kakang, apabila kehadiranku di sini mengusikmu. Nini, aku tahu Kakang masih marah padaku, dan Kakang tidak akan menerimaku lagi. Tetapi aku tak akan kemari jikalau anakku tidak membujuk dan tidak mendesakku. lalu apa yang kau inginkan? Hanya satu, Kakang. Katakanlah. Kau menunjukkan kasih sayang pada Prihatin, sekalipun kau membencinya dan kau tidak menginginkan kehadirannya.
tunjukkanlah kepadanya, Kakang, kelembutan dan kebijaksanaanmu, seperti kau menunjukkan kelembutan dan kebijakanmu waktu kita hidup bersama. Nini, jangan kau paksa aku untuk melakukan sesuatu di luar kemampuanku. Kakang, aku hanya menunjukkan bahwa kita orang tua yang bijak, tidak terlalu larut dalam emosi, dan tidak mengumbar hawa nafsu kita, tidak berlarut-larut mengikuti perasaan kita. Lebih-lebih perasaan dengki dan kebencian janganlah ada di antara kita, Kakang. Kumohon kau jangan memaksa aku, Nini. Aku tidak memaksamu, Kakang, sungguh. Entah mengapa, bayang-bayang buruk masih menghantui seluruh kehidupanku, Nini. Lebih-lebih saat kau tiba-tiba nampak di depan mataku. Kakang. Nini, betapa aku merasakan getaran kerinduan itu di dalam hatiku. Rasa belas asih menyelinap di dalam lubuk hatiku. Kakang Wari, aku terkejut saat berjumpa denganmu. Debaran jantungku menggebu, debaran jantungku menggebu, dan detak jantungku makin mendidih, Kakang. Tapi aku tahan gejolak itu. Aku berusaha semampuku, kekuatanku sebagai perempuan. Tapi biarlah, Kakang, karena aku yang bersalah, aku akan mengalah. Ya, mengalah. Nini. Kakang. Tak ada yang ingin kau bicarakan lagi? Aku kira hanya itu, Kakang. Kau mau mendengarkan dan mau menolong aku. Aku akan berusaha, Nini. Aku pergi dulu. Kakang. Ada apa, Nini? Masih ada yang ingin kau katakan? Kakang, jaga dirimu baik-baik. Aku... Ada apa, Nini? Katakanlah. Katakanlah. Tidak apa-apa, Kakang. Selamat malam. Semoga kau tidur nyenyak. Selamat bermimpi indah. Nini Wari segera membalikkan tubuhnya dan menyelinap ke dalam wisma kesatrian tempat tinggal putranya. Ki Warih memperhatikan kepergian istrinya sampai istrinya lenyap di balik pintu wisma putranya. Setelah itu, ia pun segera membalikkan tubuhnya dan pulang menuju ke wismanya sendiri. Ibu dari mana? Dari buang air, Sunti. Hati-hati, Ibu. Malam-malam seperti ini, mengapa tidak membangunkan Sunti untuk menemani? Kau kan repot. Kau menemani Joko Lolo. Mana mungkin aku tega membangunkanmu? Sudahlah, tidak apa-apa kok. Sunti mencari Ibu ke sana kemari. Saat saya menengok ke kamar, hanya prihatin yang tidur seorang diri. Wajah Ibu nampak pucat. Barangkali aku kurang tidur, Sunti. Aku belum bisa menyesuaikan diri di tempat ini. Selamat tidur, Sunti. Selamat malam, Ibu. Aneh, ada sesuatu yang ganjil pada Ibu. Atau Bibi dan Paman masih berantem? Apa mereka susah damai? Demi Gusti yang Maha Agung, jangan masalah seperti ini ku hadapi. Sudah cukup berat cobaan yang kualami. Semoga Gusti yang Maha Agung memberi kekuatan dalam hidupku untuk bapak dan ibu mertuaku, juga adik iparku. Prihatin, anak jadah. Kasihan benar kau adikku. Tuhan, tidak. Sunti? Katanya keluar sebentar. Mengapa bengong di sini? Kau menangis, istriku? Mengapa? Atau ada yang melukai hatimu? Atau Kakang salah ucap padamu? Tidak, Kakang. Tidak. Aku... Ada apa? Katakanlah. Ada masalah apa? Kau istriku, wajib menyampaikan sesuatu yang mengganjal di hatimu. Kalau kau tidak menyampaikan apa yang ada di dalam hatimu, bagaimana Kakang tahu? Katakanlah, Sunti. Hanya malam ini kita bersama. Besok pagi, aku akan menemani Kanjeng Sinuwun ke Serandil. Ayo, katakanlah. Katakanlah, istriku. Aku memikirkan nasib anak kita, Kakang.
Ada apa dengan Jokelulo? Ada apa, Sunti? Bukankah ia sangat kita kasihi? Aku menyayanginya, kau mencintainya, dan semua yang ada di sini sangat mengagumi pertumbuhan yang begitu cepat. Dia bongsor. Sebentar lagi dia akan menjadi pemuda yang gagah seperti bapaknya. Kakang. Kakang. Roro Sunti tidak kuasa menyampaikan kata hatinya yang tercabik-cabik oleh masa silamnya yang keruh, hitam dan bernoda. Ia menjatuhkan diri di dekapan Aji Sukmo. Ia merasa terlindungi dan mendapatkan kehangatan, kedamaian berada dalam pelukan suaminya. Sukmo dengan lembut membelai rambut istrinya, lalu menjatuhkan kepalanya di atas kepala Roro Sunti. Dadanya berdegup keras. Ia merasakan getaran pedih dalam hidup istrinya. Roro Sunti, janganlah kau membebani hati dan pikiranmu dengan masalah-masalah yang sudah dapat kita lalui. Marilah kita melihat masa sekarang untuk titian masa depan anak kita. Biarlah masa lalu kita sebagai kaca penggala hidup. Aku tidak ingin kau berlarut dalam sedih dan duka selama bersama denganku. Aku tak ingin kau sedih. Kakang, kalau tidak ada kau, apa jadinya hidupku? Roro Sunti, dengarlah Kakang. Tuhan memberikan ujian dan cobaan pada manusia. Tidak akan melebihi kekuatan yang ada pada kita. Kau percaya itu? Kakang. Demikian pula ujian, cobaan yang kita hadapi satu demi satu. Apakah kau sadar? Jika cobaan itu justru untuk menempa kita, untuk menguatkan kita agar tabah, agar kuat, dan memiliki cakrawala berpikir yang luas dalam menghadapi setiap persoalan yang datang pada kita, agar kelak kita mampu memberikan jalan keluar pada anak cucu kita yang sedang menghadapi persoalan hidup. Kita hadir di dunia ini yang ditakdirkan lebih dulu harus mau dan mempelajari kehidupan ini. Kakang, kadang aku tidak mampu. Aku nyaris jatuh. Aku seperti berjalan di atas bara api, Kakang. Tapi kau tidak sendiri, istriku. Sendiri memang baik, tapi berdua jauh lebih baik. Itulah sebabnya mengapa aku ingin kau menjadi istriku. Apabila kau berjalan seorang diri, siapa yang membimbingmu apabila kau jatuh? Dan siapa yang menantingku apabila aku tersandung? Inilah hakikat kehidupan sebagai suami istri. Kita sebagai teman sepadan agar bisa saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Kepribadianku sebagai lelaki akan lebih lengkap apabila kau sertai dengan kepribadianmu sebagai seorang perempuan. Kita harus menghargai hal ini. Apakah kau tidak ingat pada nasihat Nenek Sorok yang pada saat itu menyatukan kita, memberkati kita? Iya, Sunti ingat. Dan Nenek Sorok telah tiada, tidak bersama-sama kita lagi. Nenek Sorok, sekalipun tidak bersama kita, ia tidak mati. Ia mengalami kehidupan yang lebih sempurna dari kita, baik tubuh maupun sukmanya. Kakang, Nenek selalu menyertai kalian. Nenek akan selalu berada di tengah-tengah kalian. Nikmatilah hidup ini seperti kalian memandang matahari yang sedang tenggelam, yang sering kali kalian nikmati di Gunung Pucang Pendowo. Tersenyumlah dalam menapaki hidup ini, agar kuasa yang maha agung menyelimuti kalian. Sunti, kau pasti ingat apapun yang disampaikan nenek. Seorang perempuan bijak yang mendidikku, mengajariku, mengasuhku, dan menolongku dari kematian. Oh, Kakang, mampukah aku menjadi istrimu yang baik? Sunti, sudah Kakang katakan, kita ini tidak sempurna. Kehadiranmu melengkapiku. Demikian pula sebaliknya. Kita saling mengisi. Aku membutuhkanmu, dan kau membutuhkan aku. Dan kesatuan kasih kita untuk masa depan Jokelulo, anak-anak cucu kita nanti. Begitu mulia hatimu. Aji Sukmo mencium kening Roro Sunti, membelai mesra rambutnya, dan meremas bahunya dengan penuh kasih sayang. Di balik semua itu, di alam perayangan, Dewi Kesuma merasa iri dan cemburu pada Roro Sunti. Sukmo, Sukmo, mengapa kau tidak pernah membelaiku? Ulurkanlah tanganmu, Kakak. Kesuma, aku selalu membelaimu.
Bukankah kita selalu bersama? Sukmo. Di bawah sadarnya, Haji Sukmo meraba ujung sampur jala sutra yang melilit di pinggangnya. Ia masih berpelukan dengan Roro Sunti, dan ia merasakan kehadiran Dewi Kesuma yang merasuk ke dalam tubuh Roro Sunti. Kita selalu bersama dan tidak akan pernah berpisah. Setitik pun aku tidak akan pernah melupakanmu. Sekalipun alam kita memiliki pijakan yang berbeda. Kakak, bahagia sekali aku mendengarnya. Kakak. Kesuma. Kakak Sukmo. Kesuma. Kakak. Di sini dingin, Kakang. Kita ke dalam. Iya, Sunti. Iya, kita ke dalam. Haji Sukmo pun tenggelam di alam yang menaburkan kisah cinta. Meladeni dua alam berbeda, Dewi Kesuma di alam Kasukman dan Roro Sunti di alam Wadap. Keduanya menyatu, menggelora dalam aurora pesona yang sulit diejakan dengan kata-kata. Aurora adalah selubung gaib yang melingkupi kehidupan Haji Sukmo dan Dewi Kesuma. Kita tinggalkan Haji Sukmo dan istri-istrinya. Kita menuju ke tempat tinggal Kiwari yang kini sedang resah. Berkali-kali ia membalikkan badan, miring ke kiri, miring ke kanan, dan mendesahkan napas panjang di atas pembaringan. Gusti, mengapa masalah-masalah seperti ini bisa jadi dan datang di hadapanku? Begitu tulus dan suci aku mencintai istriku. Tapi mengapa ada yang mencabik-cabik dan merusaknya? Atau karena istriku yang memiliki sifat selingkuh? Kalau ia memiliki sifat selingkuh, mengapa selama ini ia masih tetap sendiri? Kasihan kau, Nini. Kasihan kau. Seharusnya ini tidak terjadi di antara kita. Aku telah memaafkanmu. Tetapi mengapa aku sulit menerima kehadiranmu? Setiap kali melihat kehadiranmu, lalu aku teringat bayang-bayang buruk yang menamparku hingga aku tak berdaya. Aku merasakan betapa berat hatimu. Pasti kau ingin mengucapkan sesuatu. Kau rindu padaku. Kau kangen padaku, tapi kau tak mau mengucapkannya. Tapi aku melihat dari sinar matamu ini. Kasihan sekali kau, istriku. Di tempat lain, Nini Warih pun mengalami hal yang sama. Ia semakin resah dan tak mampu memicingkan matanya. Sebentar-sebentar ia merubah posisi tidurnya, miring ke kiri, miring ke kanan, dan berkali-kali mendesah panjang. Haruskah aku membujukmu, Kakang? Tapi aku merasa kotor dan tertera di depan. Kau tulus dan suci mencintaiku. Aku tahu dari sinar matamu, Kakang. Sekalipun kau masih memelihara bayang-bayang buruk yang pernah menimpaku. Kakang, aku perempuan lemah. Sungguh, Kakang. Aku tidak tahu. Dan aku tak pernah punya maksud mengkhianatimu. Sampai mati sekalipun, aku tidak akan pernah mencintai siapapun kecuali dirimu. Kakak, kapan kita bisa melalui waktu-waktu indah bersama? Terus terang, aku rindu dan kangen sekali padamu, Kakak. Aku ingin mengulang kembali saat-saat yang indah bersamamu. Kakak. Dalam kepedihannya, Nini Warih tak sengaja meremas tangan putrinya yang berbaring di sisinya. Prihatin terkejut dan ia membelalakan matanya, memperhatikan ibunya yang belum tidur di sisinya. Ibunya nampak gelisah dan resah, mendesahkan sesuatu kata yang sulit dimengerti. Gadis cantik itu melirik ibunya dan hatinya ikut teriris. Dengan lelaki yang sangat aku cintai. Benarkah aku menyia-nyiakan kasih sayangnya? Tapi tidak.
Aku sangat mencintainya. Aku sangat mengasihinya. Hingga hadir Sukmo. Tapi prihatin. Ibu? Dok, mengapa ibu belum tidur? Ibu sudah tidur. Tidur kok matanya tidak terpejam? Mata ibu terbuka terus. Masa kan ada orang tertidur dengan mata terbuka? Ibu kan tidak sakit. Sudahlah. Kau tidur saja. Ibu tidak apa-apa. Ibu tadi mimpi buruk hingga terjaga dari tidur. Tidurlah. Ibu bohong sama prihatin ya? Tidak, Duk, tidak. Sudahlah, kau tidur. Ibu, kalau sedih tidak mau berbagi rasa dengan prihatin. Siapa yang sedih? Ibumu tidak sedih. Ayo tidurlah. Prihatin tidak berani mendesak keterangan ibunya. Pura-pura ia memejamkan mata dan tidur di samping ibunya. Tepat pagi hari saat subuh berjalan dan azan berkumandang di surau-surau, maka rombongan Sultan Agung pun meninggalkan Mataram. Sultan Agung menggunakan sebuah kereta dan diikuti beberapa ekor kuda yang mengelilinginya. Mereka tak ada yang mengenakan busana keraton. Semua mengenakan pakaian rakyat jelata untuk menyamar. Kang Mas. Iya. Berapa lama kita di Serandil? Aku ingin sampai mendapat wangsit. Ya, selama masa perkabungan. Aku ingin lebih dekat dengan alam. Aku ingin mendapat petunjuk yang jelas tentang langkah-langkahku selanjutnya. Kang Mas sudah siap? Kalau kau sudah siap, apalagi Kang Masmu? Sejak meninggalkan pintu gerbang istana, hati Pandan saya rasanya tidak enak. Oh, kenapa? Ada yang mengganjal di hatimu? Entahlah Kang Mas, pokoknya tidak enak. Aku sulit mengatakannya. Sudahlah. Tidak perlu berat hati memikirkan yang tidak pasti. Aku gelisah dan hatiku tak enak. Entahlah, ada sesuatu yang mengganjal. Rombongan yang keluar dari istana. Siapa saja yang ada di dalamnya? Kakang, aku tidak tahu, tapi nampaknya kaum kerabat istana. Tidak mungkin. Aku tidak melihat orang-orang di dalam kereta itu yang mengenakan busana kebesaran. Bukan, mereka bukan kerabat istana. Paling-paling abdi dalam. Apakah perlu kita mengikuti mereka? Iya, kita harus mengikuti mereka. Siapa tahu kita mendapatkan peluang untuk meraih sesuatu. Sampai saat ini aku belum tahu sejauh mana yang kau inginkan, Kakang. Kau akan segera tahu, Kalongking. Yang penting, kita tetap bersama menjalankan rencana-rencana kita. Lihatlah, aku sekarang seperti orang gempor. Hanya mengandalkan kaki kiriku saja. Untuk itu, aku harus memiliki rencana yang hanya boleh diketahui Sukmaku. Jadi, aku juga tidak diberitahu apa rencanamu itu? Tidak. Suatu saat, jika tercapai, kau akan mendapatkan kedudukan yang enak. Aku berjanji. Dan kalau tidak, kau bisa memotong lidahku. Apakah kita mengikuti perjalanan mereka? Iya. Aku akan mengikuti mereka sampai di mana mereka berjalan. Mengapa kita berhentikan? Aku ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Pandan Sari. Iya, Kang Mas. Dan juga Kaulan. Iya, Kanjeng Sinuwun. Ingat, aku tidak ingin kalian memanggilku demikian. Panggillah aku Mas Cokro. Sebab aku tidak ingin kepergianku ini diketahui oleh orang lain. Aku mengimbangi perasaan yang tidak enak yang mengganjal di hatimu nih, Mas Pandan Sari. Baik, Kang Mas. Ingat, Mas Cokro, panggil aku Mas Cokro. Dan kau kupanggil Sari saja. Kalian mengerti? Baik, kan. Mas Cokro. Iya, baik Mas Cokro. Kau bisa-bisa saja, Wulan. Pandan Sari. Nah, iya kan? Kakang Cokro tadi minta, katanya aku mau dipanggil Sari saja. Iya, Sari. Terima kasih. Karena engkau mengerti. Ini demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Aku tidak ingin orang lain mempencundangi kita, karena tahu kita kerabat istana. Dan aku tidak ingin semua yang hadir di sekeliling kita menghormati kita. Kalau tahu aku junjungan mereka,
Nanti mereka pasti menjaga jarak. Kalau aku mau dipanggil siapa? Dan Ajeng Wulan tetap kupanggil Wulan saja. Sebab jika kupanggil dengan sebutan Dewi Maut, pasti orang-orang akan gemetaran. Sebab nama Dewi Maut sudah menyebar ke seluruh Mataram dan semua orang tahu siapa pencabut nyawa. Aku datang menempuh kegelapan, menjebak kesunyian dan gurita malam. Aku hadir menebarkan bau maut, dan siapa yang merintangiku, ia akan menerima petaka itu. Kang Mas, hati-hati. Apakah Wulan tahu masalah ini? Siapa yang melantunkan sumpah serapah itu? Ia seperti membaca syair dari pujangga. Sari dan Wulan, biarlah aku yang mengatasi. Kalian jangan turun dari kereta. Jangan ada yang melupakan diri. Dia bagianku. Kegelapan itu datang membutakan hatiku, menutupi hatiku, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang menebarkan kekecewaan dalam sukmaku. Aku mohon penebusan atas kekecewaanku. Wahai engkau yang ada di sana, yang melompat dan berlari-lari, akan kutunjukkan kepadamu istana maut yang akan menjemputmu. Minggir dan menepilah jika kau sendiri yang tidak ingin binasa. Hanya sekecil itu nyalimu. Raja. Ternyata ia berkeliaran di sini. Aku harus mengejarnya. Haji Sukmo telah tahu siapa yang melantunkan syair-syair maut. Ia segera melesat dan memburu buruannya, dan cepat ia melesat dan melayang di pucuk-pucuk pepohonan. Sebaliknya, Kolo Cokro pun terus berjalan sambil meninggalkan tebaran maut. Baunya sungguh amis dan tidak sedap. Ia terus berjalan dan berjalan meninggalkan pemburunya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.